Nih kayaknya dia menurunkan sesuatu dari atas. Menurunkan alat, apa itu namanya, kantong plastik. Terus ya, ini supirnya lagi mempersiapkan uang untuk dikasih. Kita ngumpet sedikit di sini ya. Ini kreseknya lagi turun nih. Ya kan nggak akan bongkar kalau kreseknya nggak dimasukin uang. Nih liatin. Masuk set. Nah kasih duit set. Nah begitu modusnya begitu, baru nanti tarik ke atas set. Nah nanti kalau udah diambil sama operatornya, baru dia nanti mau bongkar. Begitu modusnya teman-teman. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News kanal Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu secara tiba-tiba inkognito Presiden datang ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara. Apa pasalnya Presiden tiba-tiba datang? Ternyata Presiden merespon ada postingan dari media sosial dari supir truk yang mengeluhkan pungli yang merajalela di Pelabuhan Tanjung Priok dan menuju ke Tanjung Priok. Ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru karena ini sudah terjadi bertahun-tahun. Nah, tapi langkah Presiden ini sangat kita apresiasi karena beliau langsung merespon dan menelpon Kapolri di depan para driver, dan Kapolri segera bertindak tegas menumpas para preman-preman. Pertanyaannya sekarang, apakah itu efektif? Akan membuat pungli di pelabuhan akan menurun? Dan yang paling penting kita harus tahu tujuan dari mengapa kok Tanjung Priok, mengapa bukan di kepolisian, mengapa di lain? Karena Presiden berpikir tentang angka dwelling time. Nah, di Indonesia angka dwelling time ini sangat tinggi. Kita masih di atas 3 hari untuk bongkar muat ini. Bayangkan di Singapura itu sudah mencapai 1,5 hari, itu sudah cepat sekali. Di negara lain bahkan ada 1 hari. Di Belanda itu luar biasa cepat gitu. Dan Presiden waktu awal menjabat beliau sudah mengeluhkan angka dwelling time ini sangat tinggi, waktu itu di atas 5 hari. Dampaknya apa? Pada saat dwelling time tinggi, penumpukan barang ini luar biasa sehingga mengganggu arus ekspor barang maupun arus impor yang masuk di Indonesia. Dan ini dikeluhkan oleh banyak pengusaha, dampaknya kemana-mana dan akan menciptakan pungli. Kenapa? Siapa yang membayar dulu lebih besar akan didahulukan oleh para ini preman-preman berseragam di pelabuhan ini. Ya, Mas Dwi, saya memberikan gambaran pada sahabat Indonesia bahwa dampak kenapa Presiden kok datang kok Tanjung Priok gitu ya, bukan ke terminal atau apa, karena dampaknya itu adalah ke sektor ekonomi yang sangat signifikan. Ini penting ya. Tapi kalau kita nih satu tahap dulu, satu sesi awal ini kita akan membahas tentang apakah efektif ya apa yang dilakukan Presiden ini kalau tidak dibarengi dengan penjagaan gitu ya, penjagaan secara masif di tempat-tempat yang biasanya ada pungli dan atau mungkin penindakan bukan hanya preman loh Mas, tapi pegawai-pegawai itu. Nah, ada yang menarik. Pasca Presiden sidak, Kapolri menghajar para preman gitu ya, sepi beberapa hari, tidak ada pungli. Tapi apa yang terjadi? Antrian mengular semakin panjang karena petugas Mas dalam preman berseragam ini mengulur-ulur waktu. Bagi saya ini adalah bentuk perlawanan, subordinasi dari pimpinan kepala negara, Mas. Mas Dwi punya pendapat seperti apa? Terima kasih Mas Rudi. Jadi kalau kita melihat masalah preman ini Mas, preman itu kan sebenarnya suatu kejahatan Mas ya. Ini seragam dan tidak berseragam loh. Ya, ada yang berseragam, ada yang tidak. Kalau ya kita ngikutin berita yang terjadi, ya apa yang terjadi di Tanjung Priok itu pelakunya ada yang berseragam dan ada yang tidak berseragam. Nah, yang berseragam ini siapa? Kalau yang tidak berseragam sudah pasti, udah jelas, pasti ada preman-preman kita itu. Begini Mas, apa yang disampaikan, diperintahkan Presiden kepada Kapolri ya tentang pungli di Tanjung Priok itu sebenarnya suatu trigger. Sekarang ini masalahnya Polri bisa nggak menjaga trigger ini terus menerus Mas.
Jangan sampai ada perintah habis itu selesai. Dan gini, mau saya potong. Ya. Mas. Di kepolisian RI ini ada Polres Pelabuhan Tanjung Priok itu ada. Ya. Sama juga dengan Polres di Soekarno Hatta. Ya. Itu ada Polres khusus. Ya. Itu. Polisinya kemana ya selama ini? Ini bukan berarti daerah tidak bertuan loh Mas. Ya. Ada Polresnya. Jadi tidak masuk dalam lingkup Jakarta Utara loh. Ya, Ada Polres khusus ya, iya. khusus pelabuhan. Jadi Kapolres Pelabuhan Ya. Tanjung Priok gitu ya, sama dengan di Soekarno Hatta. Ada Kapolresnya juga, karena dianggap daerah otonomi gitu ya. Ya. Kemana ya polisi-polisi ini? Begini Mas, mungkin polisi itu ada Mas, tetapi bahwa pungli itu sudah menjadi suatu budaya, baik yang budayanya para preman maupun budayanya, mohon maaf, oknum tertentu yang menjadikan itu suatu yang hal yang biasa Mas. Deh, Mas, saya cerita sedikit ya. Ya. Kebetulan saya punya kakak ipar, dulu polisi masih di level bawah gitu ya. Ini terkait dengan jembatan timbang. Waktu itu masih Jembatan ada. timbang, ya dulu Nah, masih ada ya. dia mendapat jatah jaga di jembatan timbang itu seminggu 2 kali. Nah, tapi kan setiap hari harus ada. Saya tanya, kenapa hanya 2 hari, yang lain temennya? Gitu. Ternyata setiap hari orang yang jaga ini harus setor ke atasannya. Nah, mungkin dengan ini analogi ini mungkin sama juga nih Mas. Saya jujur aja, preman-preman yang tidak berseragam itu liar karena mereka melihat juga, mereka dilindungi juga oleh preman-preman yang berseragam. Mungkin bukan sekedar dilindungi Mas, dikoordinir malah. Justru Mungkin itu. ya. Bukan mungkin Mas, yakin saya. Karena kalau tidak begitu mudah dihapus oleh Iya. negara. Tapi begini Mas, masalah pungli itu sebenarnya bukan hanya terjadi di pelabuhan saja loh Mas. Ya, cuma dampaknya Mas. Ya. Kita harus lihat dampaknya. Tadi Mas Rudi bilang di sektor pembukaan tadi, dwelling masalah time-nya dwelling time tinggi. itu Mas ya. Ini menjadi sesuatu yang penting sehingga saya tahu lah Polri sudah mensosialisasikan masalah pungli ini Mas. Daerah bebas pungli, di mana-mana ada apa nih Mas, ada spanduk dan ada stiker-stiker yang Polri sudah bebas pungli di internal di Polri. daerah itu. Dan di internal Polri sudah bebas pungli. Nah, itu masalahnya, Mas. Ini masalahnya. Ya. Saya kemarin berbincang-bincang dengan salah satu anggota Kompolnas, Mas. Iya. Jadi memang harus ada penguatan dari Kompolnas gitu ya, supaya ada yang mengawasi polisi. Polisi, Jadi sebagai mata dan telinga Presiden itu harus ada instansi atau lembaga yang kuat secara legal standing gitu. Iya. Kalau lembaga yang ada sekarang masih numpang di tempatnya polisi ya susah. Satu, di Kompolnas. Kalau saya melihat Kompolnas itu adanya hanya di Jakarta, Mas. Sementara kalau lihat Polri itu kan dari Sabang sampai Merauke, Mas. Iya. Bagaimana Kompolnas yang hanya ada di pusat bisa mengawasi semuanya? Ini Jadi, kita ngomong-ngomong masalah lain ya. Lain, Mas. Tapi ini berkait, Mas. Berkait pada tentang pengawasan tindak tanduk dari oknum-oknum kepolisian yang nakal. Iya. Gitu ya. Mungkin masih beberapa persen sih, tapi dampaknya luar biasa. Betul. Jadi kembali ke preman Tanjung Priok ini, Mas. Ini kan sudah terkenal daerah selam, daerah keras di sana, preman merajalela dan sebagainya. Dan sebetulnya dulu awal Presiden Jokowi sudah cukup bagus ya. Makanya di sana ada Pelindo, sistemnya diperbaiki. Iya. Tapi kan kalau kita bicara soal memperbaiki sesuatu itu Mas, kan hanya 3M nih. Method, man, and material. Iya. Gitu. Pertama metodenya diperbaiki, pakai online gitu ya. Kemudian materialnya, peralatannya cukup memenuhi syarat atau tidak, ya kan? Ya. Yang terakhir man-nya ini, SDM-nya ini sudah bisa nggak mengangkut dua ini? Jadi saya mohon maaf ini kepada Pelindo khususnya nih, Mas, Ya. yang tanggung jawabnya Pelindo nih Mas. Oh, ini ada di bawah Pelindo, ya. pelabuhan itu kan terus Pelindo, Ya. itu harus bertanggung jawab. Kenapa membiarkan ini terjadi dan memalukan sebetulnya sampai orang yang RI 1 turun itu kan memalukan, Mas. Ya. Dan apa yang direspon oleh Presiden itu luar biasa. Karena dampaknya tadi Mas, bukan hanya pungli HB di sana, tapi ini menyangkut dwelling time, menyangkut arus ekspor impor, kemudian menyangkut citra negara kita. Ya. Itu menyangkut daya saing negara kita. Ya. Mas Dwi, kita perlu memberikan informasi bahwa daya saing satu negara itu salah satu faktornya adalah dari angka dwelling time ini. Ya.
Kenapa Singapura maju, dipercaya dunia? Karena dwelling time rendah. Jadi hanya 1,5 hari maksimal, Mas. Jadi barang datang, selesai dokumen. Atau mau keluar ke negara lain, cepat sekali. Mungkin kita begini Mas, mungkin kita ini kan menganut budaya, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah, kalau bisa diperlambat ngapain, karena dengan memperlambat itu kan ada cost-nya kan Mas. Nah ini yang terjadi akhirnya menciptakan yang namanya pragmatisme. Ya. Para pengusaha akhirnya adalah daripada buah-buah saya busuk, ikan-ikan saya busuk, atau barang-barang saya busuk, ya, nyuap saja. Bayar mahal. Ya. Bayar mahal, nyuap biar cepat. Jadi first in, first go, gitu. Jadi ini kan luar biasa Mas. Ya. Dan saya menghimbau kepada aparat kepolisian dan negara, jangan berhenti pada pemberantasan preman-preman yang tidak berseragam. Ya. Harus dipantau preman-preman dan kutip pada yang berseragam ini yang berpotensi menghambat ini. Mereka ini berpikir cetek, tidak berpikir tentang jauh-jauh. Pokoknya mereka dapat duit, ya. Mereka kerja seadanya, gitu ya. Digaji negara loh mereka ini. Digaji negara nih orang-orang pelabuhan ini. Tapi kalau mereka katakanlah 5 antrian berhenti dulu, istirahat dulu, apa yang terjadi? Potensi ancaman. Ini yang terjadi. Iya, benar. Ya. Premannya tidak ada, agak sepi begitu ya. Ya, antriannya panjang. Dan lagi harus diantisipasi juga Mas. Ternyata ada modus baru. Yang dulu berani loncat ke atas kendaraan, mempreteli. Yang bajeng loncat itu Mas? Ya, ini di pelabuhan Tanjung Priok Mas. Ya. Mempreteli alat di bus dan bahkan dia minta HP sopir, berani terbuka terang benderang. Sekarang tetap ada, pakai tas kresek dinaikin. Ada modus baru. Nah, kalau pemberantasan ini hanya habis dari 49 orang preman tadi, mohon maaf tidak akan menyelesaikan masalah. Iya. Ini akan menciptakan modus baru. Iya. Dan menciptakan sesuatu yang semakin tidak sesuai dengan harapan Presiden. Saran saya Mas Dwi, harus ada pengawasan dalam kurun waktu yang kuat, penguatan dari Polres dari pelabuhan ini. Polres pelabuhan. Kemudian yang ketiga adalah internal Pelindo harus membuat teguran keras nih pada orang-orang yang menghambat ini. Terus satu lagi mungkin yang lebih penting lagi konsistensi Mas. Iya. Jangan sampai hanya kalau bahasa Jawanya hangat-hangat tai ayam. Iya. Diperintah Presiden 1 hari 2 hari laksanakan, dihembuskan lihat media, habis itu selesai ya kambuh lagi. Iya. Nah sekarang bagaimana Polri mohon maaf bisa menjaga konsistensi ini untuk menghabiskan preman-preman bagi yang berseragam maupun yang tidak berseragam, itu penting itu Mas. Iya. Saya makanya 2 hal ini, jadi jangan puas hanya dengan menangkap 49 preman gitu, karena nggak menyelesaikan masalah secara tuntas. Ya. Itu dengan lebar atau dengan beban kerja di Tanjung Priok yang begitu besar Mas, 49 terlalu kecil premannya Mas. Ya, kecil. Ini yang penting. Pasti akan lebih Mas. Dan ini bukan hanya Priok Mas. Nah, kita punya Tanjung Perak, kita mempunyai Tanjung Mas, kita mau di Medan. Ya. Luar biasa. Jadi harusnya ini harus secara masif ke berbagai pelabuhan-pelabuhan itu. Ya. Khususnya kalau kita bicara sektor ekonomi, khususnya ada pelabuhan-pelabuhan besar. Ya. Tanjung Perak itu besar juga, Tanjung Mas juga besar, Semarang. Yang Medan besar lagi pelabuhannya. Besar lagi. Tapi maksud saya juga jangan berhenti hanya di pelabuhan Mas. Pelabuhan udara juga pasti tidak menutup kemungkinan di situ ada pungli-pungli Mas. Di kantor-kantor juga ada yang public services itu pasti ada peluang-peluang untuk orang-orang tertentu melaksanakan pungli. Mas. Ya, harus ekspor di pelabuhan juga ada, tapi mereka itu lebih tertata, lebih tertata, tidak sebrutal di pelabuhan gitu ya. Tapi tetap ada potensi itu. Seberapa besar sih Mas dia mereka dapatnya? Kalau kemarin saya baca di satu berita itu hanya kecil sekali kok. Ya, tapi kecil mengganggu luar biasa. Nah, itu Mas. Mengganggu, tapi dampaknya orang jadi takut ya. Ada orang masuk ke minta HP lah, kadang kalau HP mau ditusuk lah segala. Itu kan trauma. Kita lihat rantai Mas, susunan rantai. Kekuatannya itu bukan di rantai yang terbesar loh, tapi rantai yang terkecil ini. Katakanlah driver ini adalah rantai terkecil, siklus daripada arus barang. Tapi kalau rantai kecil ini, driver ini mogok, apa yang terjadi?
luar biasa dampaknya. Oke Mas Dwi, sarannya kita udah konkret. Itu konkret Mas. Harus konsisten. Harus konsisten Mas. Baik. Polri harus konsisten. Ini sudah genderang sudah ditabuh oleh Pak Presiden untuk menghabiskan pungli di pelabuhan-pelabuhan. Ya, atur suhun. Ya, Mas. Teruskan. Baik sahabat Indonesia, demikian perbincangan kita tentang saran kami terhadap gerakan atau gebrakan dari Polri atas instruksi dari Bapak Presiden tentang pemberantasan premanisme di Pelabuhan Tanjung Priok. Kami menyarankan satu, harus ada kesinambungan atau konsistensi dalam program ini dan harus ada pengawasan. Sampai sekarang pengawasan untuk memberantas preman-preman yang tidak berseragam maupun preman-preman yang sekarang ini sangat berseragam dan itu sangat mengganggu arus barang, keluar masuk barang. Ya. Ini Pak. Dan yang berikutnya saya memberikan saran adalah jangan berhenti hanya di Tanjung Priok karena arus ekspor impor barang itu ada di Tanjung Mas, Tanjung Perak, di Belawan, di berbagai pelabuhan yang lain. Jadi harus tuntas juga. Ya. Jadi intinya kita harus memberantas preman yang tidak berseragam, tapi kita juga harus menertibkan kapasitas dan kualitas mental para pegawai negara ini yang menangani hal ini karena mereka juga bermain. Selama ini mereka diuntungkan juga. Jadi mental korup ini masih terus ada dan harus ada deterrent effect Mas. Harus kuat ya. Setuju. Jadi arahnya apa? Kita malu sama negara lain. Dwelling time kita, waktu tunggunya terlalu lama Mas. Jadi masih kalau nggak salah terakhir itu 3,5 hari. 3,5 hari itu lama banget ya Mas. Bandingkan dengan Singapura. 1,5 hari. Udah terlalu lama. Belanda cuma kadang ada yang sampai setengah hari Mas. Luar biasa. Terbaik Belanda. Tapi itulah yang terjadi. Orang nggak sadar dampaknya premanisme itu menghambat arus masuk keluar barang, ekspor impor dan kaitannya adalah kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Ya. Ini harus diberikan wawasan, jangan sampai kita terbuai hanya dengan pemberantasan preman gitu yang habis itu selesai kemudian tidak komprehensif, tidak integratif, ya mohon maaf akan sia-sia belaka gitu. Ya. Baik, demikian sahabat Indonesia opini kami dengan Mas Dwi Badarmanto, Marsikal Pertama TNI Purnawirawan yang merupakan tim dari kanal Anak Bangsa TV. Kita akan terus memantau dan memberikan masukan kepada pemerintah agar program-program pemerintah yang bagus oleh Presiden yang diteruskan oleh aparat di bawahnya termasuk kepolisian dan aparat pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo tetap jalan sehingga kepercayaan publik dunia terhadap Indonesia semakin meningkat. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam Hot News berikutnya.